umat manusia, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad ini kebingungan untuk mencari pertolongan, sehingga umat manusia datang kepada baginda Nabi Adam alaihi salam, karena baginda Nabi Adam itu Aba Basar, bapaknya para manusia. Ya Aba Basar, isfa' lana ila rabbika liyakti bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, ila jami'il alim wal ulama, khususan kepada Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Habsi, barakallahu fil umrihi wa atalahullahu ala ta'ati fi sihhati wal afiyati was salamati wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran perangkat desa Karangdapo beserta Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, jajaran MPD, Bapak Kaur, Bapak Care, Bapak Kadus, Bapak RT, Pak Hansip, semuanya yang saya hormati, kepada seluruh jajaran pimpinan PT Mitra Ogan beserta seluruh karyawan, mudah-mudahan PT Mitra Ogan diberi, seluruh karyawannya diberi kelancaran dalam bekerja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh ustadz wal ustazah yang telah mendedikasikan dirinya untuk li'ila'i kalimatillah, mudah-mudahan selalu diberi keikhlasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh grup salawat, rotib salawat Ponpes Hananul Mustafa Sengon Agung yang telah memeriahkan dan menuntun kita membaca salawat pada siang hari ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjibaku berpikir menginvestasikan tenaga dan waktunya
dan hartanya untuk demi terselenggaranya acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memeriahkan kelahiran baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada seluruh segenap Rismawan Rismawati Karang Taruna, pemuda-pemudi yang turut melancarkan acara kita pada hari ini, dan tak lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, santriwan, santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama di dalam majelis yang penuh barokah ini dengan niat yang sangat mulia ini, niat menghormati kelahiran makhluk terbaik dunia, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan membawa kita bersama meninggalkan dunia yang fana ini dibekali dengan iman dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keribaan baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Pak, Bu, umat akhir zaman sudah penuh tantangan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang hak kelihatan batil, yang batil kelihatan hak, sehingga kita sulit untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Tetapi ketika kita mau berpegang teguh kepada tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan selalu berdiri di jalan yang hak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lantaran kita bersama mengadakan majelis sholawat ini, Allah ridha dengan kita, dan kelak kita bangkit dari alam barzah, alam kubur, mendapatkan pertolongan Allah lantaran syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masuk di dalam bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan ini, tepatnya pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan hamba Allah, orang yang sangat mulia, yang membawa kita dari sebuah peradaban jahiliyah menuju peradaban ilmiah dengan syariat yang beliau ajarkan kepada kita semua, yang hari ini dengan syariat itu kita bernaung di dalam naungan syariat ajaran agama Islam. Kita tidak bisa bayangkan ketika tradisi-tradisi jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah itu terus bertahan sampai hari ini. Tetapi dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup dengan penuh tuntunan, ya. Bahkan cara makan pun dituntun oleh Rasulullah.
cara duduk yang baik seperti apa, cara makan yang baik seperti apa, cara bertetangga yang baik seperti apa, cara menasehati anak yang baik seperti apa. Itu semua dituntun oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Ya, dari apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan tujuan kita sadar, kita tahu ya, bahwasanya hidup ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini tidak selamanya. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya kehidupan itu kekal. Kalau hidup di dunia tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Tetapi kalau kehidupan itu kekal. Kita hari ini hidup di dunia, ya, paling ya Rasulullah mensyariatkan 63 tahun. Ya. Kalau Nabi Adam alaihi salam itu usianya 930 tahun. Ada sebagian yang menyampaikan usia beliau 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Kita yang umat akhir zaman, ya, bisa 70, 80, 90 tahun sudah luar biasa. Tetapi dalam acara kita yang mulia ini, kita adalah memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang sangat beliau cintai, yaitu dengan membaca sholawat. Ya. Tadi ketika bersolawat, semuanya bersolawat enggak tadi? Ya. Tak lihat malah ada yang memandangi langit dengan penuh konsentrasi. Ini aneh sing dikucir cangkeme. Padahal innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi. Allah dan malaikatnya itu selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini Allah perintahkan kepada kita, Pak. Allah perintahkan kepada kita, Bu. Perintahnya apa? Kitabnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini yang perlu diingat dan perlu dipertimbangkan. Ketika ada bacaan sholawat, kita tidak mau mengikuti. Jangan-jangan kita belum termasuk yang dipanggil oleh Allah. Karena di situ perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sallu baru disuruh sholawat. Artinya apa? Artinya ketika iman sudah bercahaya di dalam tubuh kita, ketika ada sholawat, pasti tubuh kita, diri kita itu tidak bisa menahan untuk membaca sholawat.
Karena ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau iman kita belum kuat, caranya gimana, Pak? Caranya gimana supaya iman kita bisa kuat? Jelas, cara yang paling mudah yaitu dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat ini bisa dibaca dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, sampean kerja sambil baca sholawat, insya Allah. Habis sholat, perbanyak baca sholawat. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa saya ini untuk sholat masih berat? Pak, kenapa saya ini mau sedekah masih berat? Pak, kenapa saya ini mau beribadah selalu berat? Obatnya dengan membaca sholawat. Ketika kita mau melanggengkan dalam situasi dan kondisi apapun, diri kita selalu membaca sholawat, insya Allah iman kita akan tumbuh, cahaya keimanan akan tumbuh, maka kebaikan-kebaikan akan berjalan di dalam kehidupan kita. Sholatnya ringan, sedekahnya ringan, ya, jamaahnya ringan. Obatnya membaca sholawat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rahimakumullah, yang saya hormati, Rasulullah diutus ke dunia ini yang paling utama yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi pendidikan utama yang Rasulullah tanamkan di dalam diri kita yaitu bagaimana kita mampu membangun akhlakul karimah untuk anak-anak kita, ya, untuk suaminya membangun akhlakul karimah untuk istri-istrinya, untuk anak-anaknya, ya. Kalau kita merasa tidak mampu membangun akhlakul karimah dari anak-anak kita, monggo dititipkan ke Hananul Mustafa, ya, untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan akhlak yang terbaik, yang mampu meneladani akhlak baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita tanpa akhlakul karimah, udah tobat tuh, tobat. Kita punya anak sudah seusia 20 tahun, ya, pendidikan akhlaknya tidak sempurna, maka kita selaku orang tua pasti akan tersiksa. Karena setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita nasihatkan itu pasti tidak diikuti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat kepada kita semua, bukan hanya untuk kita bisa hidup selamat di dunia ini, tetapi Rasulullah mengajarkan syariat kepada kita semua bagaimana kita tahu dan kita sadar bahwasanya
kita sebenarnya adalah penduduk surga. Jadi sebelum dunia dan isinya ini dihuni makhluk yang namanya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana untuk menciptakan makhluk untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Bapak kita bersama yaitu yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ketika pertama kali Nabi Adam ini diciptakan, Nabi Adam tidak langsung diciptakan di dunia, Bu, Pak, ya. Tetapi Nabi Adam diciptakan dan disuruh menempat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun Nabi Adam diciptakan oleh Allah menempat di surganya Allah? Itu selama pertama 100 tahun. 100 tahun Nabi Adam ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu Nabi Adam masih sendirian. Masih sendirian. Belum ada teman-temannya. Nah, setelah itu Allah menciptakan, ya, karena melihat Nabi Adam ini sering ngalamun, ya, sering susah, maka Allah menciptakan pasangannya, yaitu Ibu Hawa, yang menjadi cikal bakal kita semua, ya, cikal bakal kita semua. Itu Nabi Siti Hawa diciptakan, setelah diciptakan menemani Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Setelah 50 tahun dari proses itu, Nabi Adam tergoda oleh yang namanya iblis, ya, oleh yang namanya iblis, oleh yang namanya setan, sehingga Nabi Adam dikirim ke dunia untuk, ya, menjalani hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar bahwasanya sebenarnya tempat kita itu bukan di dunia, tetapi ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya kita akan kembali ke rumah kita, yaitu di surga. Ya, tetapi kita harus tahu jalan dan cara untuk kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mudah, karena kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan sedangkan kita di dunia ini paling-paling 50, 60, 90 tahun, dan kita mengharapkan nikmat Allah yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga ketika kita nanti menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita sangat membutuhkan sholawat kita pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Karena satu-satunya nabi yang diberi hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya baginda Nabi Agung
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pelit-pelit ya ketika kita diminta untuk membaca selawat. Karena apa? Karena hanya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kita kelak di hari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pernah menyampaikan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Semua nabi-nabinya Allah itu diberi hak prerogatif keistimewaan oleh Allah mempunyai doa yang mustajabah. Ya, Nabi Adam itu mempunyai doa yang mustajabah. Nabi Nuh mempunyai doa yang mustajabah. Nabi Ibrahim berdoa mustajabah, dibakar tidak apa-apa. Nabi Nuh ya mendatangkan badai. Nabi Musa ya punya tongkat untuk memukul lautan, itu terbelah. Nabi Isa bisa mengobati orang yang sudah sakaratil maut, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Fata'ajjala, seluruh nabi-nabinya Allah menggunakan hak prerogatifnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa mustajabahnya sudah dipergunakan di dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa mustajabahnya itu dijaga, disimpan li syafaati ummati fi yaumil qiyamah. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada kita bersama, sampai hak prerogatifnya seorang nabi dan rasul, Rasulullah doanya disimpan demi untuk umatnya. Bu, jumlah nabi dan rasul ada berapa, Bu? Bu, jumlah nabi dan rasul ada berapa? 25. Kalau jumlah nabi ada berapa? Hah? Ada berapa, Bapak? Kalau jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Tapi kalau jumlah nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus ke dunia ini itu ada 124.000 nabi. Dan periodenya dekat antara nabi satu dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah sekarang sudah 1444 Hijriah. Jadi kita ini sudah ribuan tahun tidak ditunggu oleh seorang nabi. Karena Rasulullah adalah nabi akhirul zaman. Tetapi alhamdulillah begitu besarnya hikmah, begitu besarnya kemuliaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang umat sudah ribuan tahun yang lalu, kita masih mampu mengenali syariat dan ajaran yang beliau bawa kepada kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita nantinya menghadapi yaumul mahsyar, yaumul pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kebingungan. Karena kalau hanya mengandalkan amal-amal yang kita lakukan, itu tidak mungkin kita bisa selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat manusia, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, ini kebingungan untuk mencari pertolongan.
Sehingga umat manusia datang kepada baginda Nabi Adam alaihi salam, karena baginda Nabi Adam itu Aba Basar, bapaknya para manusia. Ya Aba Basar, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Hei bapaknya manusia, tolonglah kami untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia datang dengan penuh ketakutan, dengan penuh rasa ketakutan, karena takut dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan di muka bumi, sehingga datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk minta pertolongan supaya ditolong dalam menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawabnya Nabi Adam alaihissalam? Laisat hunaka. No, tidak. Aku tidak bisa menolong kalian. Ini ka'ukhrijat minal jannati biqanti'atin. Aku telah dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah karena aku melanggar perintah Allah, yaitu godaan setan memakan buah khuldi. Yang menamai buah khuldi itu setan, ya, buah larangan. Jadi Nabi Adam itu seumur hidupnya mempunyai satu kesalahan, mengikuti apa yang dibujuk rayukan oleh iblis, yaitu melanggar perintah Allah, ya, melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi. Satu kesalahan itu membuat Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan syafaat. Qad yuhimmunil yauma ila nafsi. Tidak ada yang aku takutkan pada hari ini kecuali diriku sendiri. Bu, dalam hidup kita punya berapa kesalahan? Banyak. Bapaknya nggak pernah ya? Banyak juga, ya, banyak juga. Nabi Adam cuman punya satu kesalahan, ya, dicabut haknya oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Kita yang hidup berkelimangan dosa, ya, bagaimana kita bisa selamat dari pengadilan Allah tanpa mengharap syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Adam menyampaikan, lakin ata ilan Nuh li'anna Nuh awalul mursalin. Tapi sana kalian datanglah kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam untuk meminta syafaat kepada baginda Nabi Nuh alaihi salam, karena Nabi Nuh alaihi salam itu awalul mursalin, makhluk yang pertama yang diberi kitab, yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di muka bumi, untuk menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bersama nanti akan bersama-sama datang kepada Nabi Nuh dan menyampaikan hajat kita kepada Nabi Nuh. Ya awal mursalin, ya Nabi Nuh, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Duh Nabi Nuh, tolong kami, ya, tolong kami untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang bersama-sama kepada Nabi Nuh
untuk minta bantuan Nabi Nuh, ya, untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Karena di dalam pengadilan itu tidak ada toleransi. Pengadilan Allah sangat adil. Ya. Jadi di dalam hari pengadilan nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang hari ini merasa disakiti, udah jangan sakit sekarang. Ya, kita tunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ketika Nabi Nuh didatangi oleh umat manusia, Nabi Nuh pun tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita. Laisat hunaka. Karena apa? Karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya untuk dibinasakan. Karena Nabi Nuh ini sudah berdakwah selama 950 tahun, tapi pengikutnya hanya 80 orang. Ya, kalau sekarang alhamdulillah habaib dakwah, ya, 1 tahun pengikutnya sudah ribuan. Bahkan saya sendiri dari Belitung, ya, takdim kepada beliau Al-Habib Al-Ahmad, ya, karena dakwah beliau sehingga saya bisa hadir di Karangdempo ini, ya. Karang apa? Dampo, ya. Dapo. Alhamdulillah. Ya, Karangsari sama Dapo. Jadi Nabi Nuh berdakwah selama 980 tahun. Umat tidak mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istrinya sendiri, bahkan anaknya sendiri tidak mau mengikuti apa yang beliau ajarkan kepada umat untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ hilang kesabaran Nabi Nuh. Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk memusnahkan semua umat yang ada di muka bumi. Satu kesalahan Nabi Nuh itu, tidak Nabi Nuh dicabut oleh Allah haknya untuk bisa memberi syafaat. Masya Allah. Selanjutnya Nabi Nuh menyampaikan, tetapi datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia pasti bisa untuk memberikan syafaat. Berbondong-bondong kita, Bapak Ibu semuanya, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Khalilullah, ya Ibrahim alaihissalam, isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Duh Kanjeng Nabi Ibrahim, tolonglah kami untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu? Laisat hunnaka ini qad kadabat salasata kadabin. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pernah berbohong di dalam Islam, 3 kali bohong di dalam hidupku. Jadi Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya 3 kali bohong. Dengan 3 kali bohong,
Ini Nabi Ibrahim sudah sangat risau di dalam menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, Pak, kalau kita berapa kali bohong seumur hidup kita? Nggak kehitung. Ya. Ditanya sama ibunya, Pak mau kemana Pak? Allah mau ngopi. Ya enggak? Mau kemana Pak? Kalau cuman mau ke masjid. Ya enggak? Mau solawatan. Nyampe di tengah jalan, ya malah ganti mancing ya. Masya Allah. Ibunya berapa kali bohong dalam seumur hidupnya? Banyak ya. Alhamdulillah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidupnya cuman bohong tiga kali. Kalau kita setiap hari mungkin untuk 3 kali, ya enggak? Tetapi kita tidak pernah risau untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dengan 3 kali bohong di dalam hidupnya ini sudah risau dalam menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau menurut para ahli bahasa, apa yang disampaikan Nabi Ibrahim itu tidak masuk kategori bohong. Ya. Bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim pada zaman itu, umat ketika itu mempunyai sebuah tradisi setiap tahun, ya setiap tahun sekali merayakan hari raya, kumpul bareng di alun-alun. Nah ketika itu Nabi Ibrahim diajak sama bapaknya, yuk Ibrahim, kita bareng-bareng datang untuk menghormati tradisi kita, ya mengadakan acara di balai kota. Karena Nabi Ibrahim waktu itu punya rencana, ya, punya rencana besar yang telah beliau susun. Nabi Ibrahim menolak diajak untuk menghadiri acara tersebut. Cara nolaknya bagaimana? Bapak, saya tidak bisa mengikuti acara hari raya atau acara kumpul bersama. Lah kenapa? Dikarenakan saya sakit. Tapi waktu itu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sambil mendongak ke atas sambil melihat bintang. Itu menandakan yang sakit bukan fisiknya, tetapi yang sakit adalah jiwanya, hatinya. Bahwasanya dakwah yang beliau lakukan itu tidak bisa diterima oleh umat. Itu kebohongan pertama Nabi Ibrahim. Kebohongan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika para umatnya mengadakan acara, ya perayaan di balai kota bersama-sama, semua kecil besar, ibu-ibu, bapak-bapak keluar semua, sepi di kotanya, di desanya. Yang Nabi Ibrahim lakukan apa? Karena umat tidak mau didakwahi untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umat waktu itu mempunyai keyakinan dan menyembah kepada berhala. Ini penyakitnya.
Kenapa umat tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka oleh Nabi Ibrahim seluruh berhala itu dihancurkan, dikapak semuanya. Ini yang menjadi penyebab umat tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dihancurkan, ada satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan, dan kapak itu ditaruh di tangannya patung yang paling besar. Ketika umat pada pulang, umat bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, siapa yang menghancurkan sesembahan kami? Patung-patung sesembahan kami. Siapa yang menghancurkan?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kan yang pegang kapaknya kan patung yang paling besar, jadi dia yang menghancurkan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat sadar bahwasanya itu hanya sekedar patung. Hei Ibrahim, kamu gak mikir? Apa kamu gak tahu kalau itu patung? Gak mungkin patung itu bisa menghancurkan. Sehingga Nabi Ibrahim menyampaikan, loh, kalau dia hanya patung untuk menghancurkan saja tidak bisa, bagaimana dia kamu anggap sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Ini bohong yang kedua Nabi Ibrahim. Bohong yang ketiga apa? Ya, bohong yang ketiga Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim lewat pada sebuah kampung dengan istrinya, ya, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam melewati kerajaan Fir'aun, kerajaan kafir, ya, bersama istrinya. Ketika ditanya oleh para penjaga kerajaan, itu dijawab oleh Nabi Ibrahim bahwasanya yang dibawa itu bukan istrinya, tetapi adiknya. Karena kalau dijawab istrinya itu akan diambil oleh raja yang zalim untuk menyelamatkan istrinya, dan itu dianggap sebuah kebohongan. Dengan cuma 3 kebohongan itu, Nabi Ibrahim dicabut haknya untuk bisa memberikan syafaat, dan beliau risau dengan dirinya sendiri. Laisat yuhimmunil yauma illa nafsi. Tidak ada yang aku takutkan pada hari ini kecuali diriku sendiri. Kita yang bohong setiap hari, kita tidak pernah risau dengan diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul? Ya, kita tidak pernah risau dengan diri kita. Jadi setelah itu para umat diutus oleh Nabi Ibrahim, sana datang pada Isa. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Satu kesalahan Nabi Isa, ia pernah memukul umatnya, memukul Bani Israel. 1 kali pukulan meninggal dunia. Lalu disuruh datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, pun tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya satu-satunya Nabi yang mempunyai jaminan dari Allah, liyughfiru ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah satu-satunya Nabi yang mendapat jaminan dari Allah, dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Seluruh ucapan Rasul itu dicatat. Rasul ngomong apapun itu selalu dicatat. Namanya menjadi
hadis. Betul? Jadi dari sekian ribu hadis Rasulullah, tidak ada satupun ucapan Rasulullah yang salah. Maka menjadi pedoman kita semua, yang namanya hadis baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kita ada di majelis salawat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memperingati kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan hari ini kita bersama-sama memperingati kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena orang yang pertama kali cinta atau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di selain kakeknya ada sebuah kisah yang orang yang senang dengan kelahiran nabinya, yaitu pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Kalau Abu Talib itu kakeknya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Lahab juga bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasulullah ini bernama Abu Lahab. Itu ketika Rasulullah lahir itu senang, bangga. Begitu senangnya Abu Lahab sampai Abu Lahab ini memperdekakan budaknya. Ya, budaknya langsung dimerdekakan karena senangnya mendapat keponakan, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, Abu Lahab adalah orang yang paling menentang dengan ajaran Rasulullah. Berkali-kali berusaha untuk membunuh Rasulullah, sampai Allah memastikan Abu Lahab ini termasuk orang-orang yang terkutuk. Diturunkan surat tabat yada abi lahabiyu watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidiha hablum mim masad. Sudah dipastikan Abu Lahab ini ahli neraka. Tetapi Abu Lahab di setiap hari Isnin ini siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hari Isnin adalah hari kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu Abu Lahab ini senang dengan kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senangnya Abu Lahab kepada kelahiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sudah dinas ahli neraka, disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap hari Isnin siksa Abu Lahab ini diringankan karena senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan memperingati Maulid baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya kita cinta dengan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita akan selalu diringankan siksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak jadi disiksa karena mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, sudah hampir memasuki waktu zuhur ya. Jadi pesan yang saya sampaikan pada hari ini, mari kita bersama-sama ya. Yang pertama, cinta kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudkan rasa cinta kita itu dengan selalu membaca sholawat. Karena hanya dengan membaca sholawat inilah kita bisa dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ketika kita membaca 1 kali sholawat, maka Rasulullah akan membacakan kita 10 kali sholawat. Kalau kita mau berdoa sendiri, minta doa selamat, minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita belum tentu mustajabah, belum tentu dikabulkan. Lah caranya supaya doa kita mustajabah gimana? Ya. Caranya supaya doa kita mustajabah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Dengan kita membaca sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan membacakan 10 kali lipat sholawat kepada kita. Kalau Rasulullah yang mendoakan, yakin gak mustajabah? Yakin gak? Yakin. Kalau Rasulullah yang mendoakan kepada kita, pasti mustajab. Kalau kita sudah didoakan oleh Rasulullah, insya Allah, ya, insya Allah kita akan selamat. Jadi jangan malas-malas untuk membaca sholawat, apalagi ini di dalam bulan, ya, di bulan kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadiri di setiap majelis-majelis sholawat dimanapun berada untuk mendapatkan doa dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekiranya dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi ada kata-kata yang menyinggung daripada Bapak Ibu semuanya, saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.